menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan bisnis. Tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya memberikan pemahaman tentang strategi proteksi kredit yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada 4 jenis-jenis proteksi kredit yang akan dibacakan oleh Sarta Sikalani. Adapun jenis-jenis proteksi kredit yaitu 1. Risiko gagal bayar. Debitur tidak mampu membayar kewajiban kreditnya. Contoh, bisnis kecil yang mengalami penurunan omset tiba-tiba. 2. Risiko penurunan nilai jaminan. Nilai jaminan yang diberikan debitur menurun drastis. Contoh, harga properti yang digunakan sebagai jaminan turun karena pasar properti yang sedang lesu. Risiko 3. Risiko perubahan kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi global atau nasional yang memburuk atau mempengaruhi kemampuan debitur membayar. Contohnya, resesi ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis gulung tikar. 4. Risiko konsentrasi kredit. Terlalu banyak kredit diberikan kepada satu sektor atau debitur tertentu. Contohnya, memberikan kredit besar kepada satu perusahaan saja tanpa diverifikasi. Terima kasih. Ada 6 strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kredit yang akan dibacakan oleh Siani. Strategi proteksi kredit ada 6. Yang pertama, analis kredit yang ketat. Proses verifikasi data debitur, riwayat kredit, dan kemampuan membayar. Yang kedua, diverifikasi portofolio kredit, memberikan kredit kepada berbagai jenis debitur dan sektor bisnis. Yang ketiga, penggunaan jaminan, meminta jaminan dari debitur untuk mengurangi risiko kerugian. Yang keempat, asuransi kredit, membeli asuransi untuk melindungi dari risiko gagal bayar. Yang kelima, ada hedging, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi dari risiko perubahan suku bunga atau nilai tukar. Yang keenam, ada monitoring dan pengelolaan kredit yang aktif, memantau secara berkala kinerja kredit debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan ada juga 3 poin bagaimana memilih strategi yang tepat berdasarkan analisis risiko yang akan dibacakan oleh kalian. Analisis risiko dan pemilihan. 1. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan: profil risiko debitur, jenis kredit, kondisi pasar, kapasitas keuangan, lembaga pemberi kredit. 2. Proses analisis risiko, menggunakan model penilaian risiko kredit untuk mengukur tingkat risiko setiap debitur. 3. Pemilihan strategi, memilih strategi proteksi kredit yang sesuai dengan tingkat risiko dan kapasitas keuangan. Contohnya bagaimana cara mengimplementasikan dan memantau strategi proteksi kredit yang akan dibacakan oleh Habibah. Implementasi strategi, langkah-langkah praktis untuk menerapkan strategi yang telah dipilih. Monitoring kinerja, memantau secara berkala kinerja kredit dan efektivitas strategi proteksi kredit. Evaluasi menyesuaikan strategi jika